Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebuah tema, koefisien reaksi sebagai dasar stoikiometri. Ingat, stoikiometri adalah perhitungan dalam ilmu kimia. Koefisien reaksi merupakan perbandingan jumlah partikel yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia. Ini koefisien reaksi. Nah, perlu diingat bahwa untuk setiap 1 mol zat pasti jumlah partikelnya sama. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa perbandingan mol itu juga menunjukkan perbandingan jumlah partikel dari sebuah atau zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Artinya, ketika kalian hendak mencari mol dari sebuah zat, ketika persamaan reaksinya itu telah diketahui, maka kalian bisa menentukan jumlah mol zat lain. Misalnya begini, untuk reaksi antara hidrogen dengan nitrogen membentuk amonia, maka kita bisa menentukan jumlah molnya jika salah satu dari mol spesies yang terlibat dalam reaksi itu diketahui. Nah, pakai rumus apa? Mol yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya dibagi dengan koefisien zat yang diketahui molnya kali mol yang diketahui. Nah, bagaimana contoh aplikasinya dalam soal? Misalnya, tentukan jumlah mol amonia atau NH3 yang terbentuk jika reaksi pembentukan amonia membutuhkan 3 mol hidrogen atau H2. Nah, maka kita bisa mencari mol amonia ini persamaannya ditulis dulu ya, tambah N2 menjadi NH3. Nah, mana yang disebut sebagai koefisien reaksi adalah angka-angka yang ada di depan rumus kimia. Rumus kimia itu ini, H2, N2, NH3. Angka yang ada di depan rumus kimia itu apa saja? Berarti untuk hidrogen koefisien reaksinya adalah 3. Untuk nitrogen, karena di sini tidak ada angka, berarti koefisiennya adalah 1.
Sedangkan NH3 depannya angkanya adalah 2. Berarti koefisien reaksinya adalah 2. Nah, sekarang yang diketahui apa di soal ini? Diketahui mol H2 sama dengan 3 mol. Kemudian yang ditanya adalah mol NH3. Nah, ini dipindah dulu. Jawab. Mol NH3 sama dengan koefisien ya, koefisien yang ditanya ya, dibagi dengan koefisien yang diketahui molnya kali mol yang diketahui. Nah, ini. Kemudian mol NH3-nya, koefisien yang ditanya adalah koefisien dari NH3. Koefisien yang diketahui molnya, karena yang diketahui adalah H2, berarti di sini koefisien H2 dikali mol yang diketahui, berarti mol dari H2. Nah, sekarang tinggal dimasukkan koefisien NH3-nya adalah 2. Berarti 2 dibagi dengan koefisien H2. Ini 3. Dikali dengan molnya, mol yang diketahui. Mol yang diketahui adalah molnya H2. Berapa molnya? 3. Berarti 3 mol. Sama dengan 3 dibagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Hasilnya 2 mol. Nah, mudah bukan? Berarti reaksi ini, reaksi pembentukan amonia reaksi pembentukan amonia ini dibutuhkan 3 mol hidrogen dan akan menghasilkan 2 mol NH3 sama dengan persamaan reaksinya. Lalu bagaimana hubungan koefisien reaksi dengan volume? Hubungan koefisien reaksi dengan volume. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Hubungan koefisien reaksi dengan volume. Ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, bahwa zat-zat yang terlibat dalam reaksi, baik itu reaktan maupun produknya, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volumenya juga sama. Jadi, bagaimana untuk menentukan volume dari sebuah spesi atau zat ketika persamaan reaksinya diketahui? Maka kita pakai rumus ini. Volume zat yang ditanya ya, sama dengan koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui volumenya dikali dengan volume yang diketahui. Jadi rumusnya hampir sama ya. Rumusnya hampir sama dengan
penentuan volume atau penentuan mol tadi. Nah, misalnya tadi ya, untuk tentukan volume N2 yang dibutuhkan agar menghasilkan 1 liter amonia dengan persamaan reaksi H2 ditambah N2 menjadi NH3. Maka kita bisa menghitungnya berdasarkan perbandingan angka koefisien. Kita lihat angka koefisien dari hidrogen adalah 3. Angka koefisien dari nitrogen adalah 1. Angka koefisien dari amonia adalah 2. Maka tuliskan yang diketahui di sini. Yang diketahui 1 liter amonia. Berarti volume NH3 sama dengan 1 liter. Yang ditanya adalah volume N2. Maka jawabnya volume N2 sama dengan, langsung ya, koefisien yang ditanyakan. Koefisien yang ditanyakan adalah koefisien yang ditanyakan volumenya adalah koefisiennya N2 ya. Dibagi dengan koefisien dari spesi yang diketahui volumenya. Yang di sini diketahui volumenya adalah NH3, berarti koefisien dari NH3 dikali dengan volume NH3. Sama dengan koefisien N2 1 dibagi koefisien NH3 adalah 2 kali volume NH3. 1 liter, hasilnya 0,5 liter. Bagaimana, mudah bukan? Kalian coba simak terus video ini, pahami, lalu kerjakan kuisnya di Edmodo. Tugas ini deadline-nya malam nanti pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.